Oke, di video kali ini saya ingin mereview 3 pertandingan sekaligus karena saya langsung bisa menonton ya ketika pertandingannya ini langsung dari TV, dari laptop. Jadi saya bisa memantau jalannya pertandingan dari ketiga pertandingan ini. Saya langsung bahas dulu dari Persib Bandung yang mengalami kekalahan 2-3 dari Bali United. Sesuai dari preview yang saya katakan kemarin bahwa kreativitas penyerangan dari kedua tim ini yang menjadi fokus utama saya. Dan lini pertahanan dari kedua tim ini juga menjadi fokus utama saya. Kita langsung bahas dulu dari Persib Bandung. Sesuai dari preview kemarin bahwa kreativitas dari para pemain Persib Bandung saat melakukan penyerangan itu saya masih melihat minim kreativitas di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan di pertandingan tadi itu terbukti juga sangat terlihat beberapa peluang yang tercipta dari Persib Bandung itu kebanyakan melalui skill individu dari Feby Haryadi atau kerjasama dari Klok dengan pemain sayapnya. DDS juga ada peluang. Tapi pemain back kiri dan back kanan dari Persib Bandung ini berapa kali masih terlihat telat untuk melakukan overlap. Jadi penyerangan yang dilakukan oleh Persib Bandung itu sebenarnya mudah ditebak oleh pertahanan dari Bali United. Dan di babak pertama Bali United dari beberapa peluang yang tercipta itu melalui skema permainan yang terlihat jelas adanya kreativitas dari pemain sayap. Bahkan pemain tengah juga ikut karena berapa kali Ricky Fajrin ya ikut membantu sampai ke depan bersama dengan Nofri Setiawan. Jadi kreativitas yang terbangun dari Bali United saat melakukan penyerangan itu berapa kali banyak sekali dari pemain sayapnya juga, backnya ikut overlap. Dan terbukti juga gol yang dicetak oleh Spaso itu melalui assist dari Ricky Fajrin, seorang back kiri yang ikut maju ke depan untuk memberikan assist kepada Spaso. Artinya kan kreativitas dari penyerangan Bali United memang terlihat berhasil di pertandingan kali ini. Dan ketika Bali United masih bermain dengan 11 lawan 11, kedudukan Bali United ini 0-2. Dan gol yang tercipta dari Pevet Barga itu melalui set play bola mati. Jadi saya nggak perlu banyak berkomentar. Tapi gol yang tercipta dari Spaso dan juga Rahmat itu melalui variasi penyerangan yang memang Bali United nggak ada masalah untuk kreativitas melakukan penyerangan. Pevet Barga, Berbeza, lalu pemain yang asal Jayapura ya, Diabes Roni itu juga bermain cukup bagus. Jadi kreativitas dari para pemain Bali United saat melakukan penyerangan memang nggak ada masalah, sudah cukup matang. Dan untuk Persib Bandung, 2 gol yang tercipta menghadapi Bali United ini melalui set play bola mati semua. Yang pertama melalui titik putih dari DDS, lalu yang kedua dari Ramdhani, Erwin yang melakukan headingan. 2 gol yang tercipta melalui set play bola mati, ini kan membuktikan bahwa memang skema penyerangan dari Persib Bandung ini memang masih terlihat minim kreativitasnya untuk menciptakan peluang. Jadi berapa kali Ciro atau Feby Haryadi, Fred Butuan, bahkan Erwin yang bermain di babak kedua langsung bermain bersama, ya masih terlihat minim kreativitas yang memang cenderung lebih bermain monoton ya, lebih mengandalkan banyak crossingan. Dan Bali United dengan bermain dengan 10 orang ya tentunya bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik. Itu bisa dipahami karena memang bermain dengan 10 orang dan ini bermain di kandang Persib. Jadi ya Persib menekan terus-terusan ke gawang dari Bali United. Tapi kembali lagi memang gawang Bali United ini kemasukan 2 gol semuanya melalui set play bola mati. Jadi ya boleh saya katakan pertahanan dari Bali United ya memang sudah cukup baik sebenarnya. Walaupun kemasukan 2 ya, tapi saya katakan 2 gol yang tercipta ini melalui set play bola mati semua. Jadi untuk melihat pertahanan Bali United sejauh ini yang saya lihat di pertandingan kali ini ya, selama 90 menit ya cukup bagus. Baik di 11 pemain dan juga saat bermain dengan 10 orang. Ya, dan ini untuk Persib Bandung yang saya lihat persoalannya adalah di kreativitas saat melakukan penyerangan. Jadi untuk nanti pelatih barunya Luis Milla ya pastinya saya yakin gaya Spanyolnya ya saat melatih timnas Indonesia bisa memberikan dampak yang positif agar kreativitas dari Persib Bandung saat melakukan penyerangan ini bisa maksimal. Ya, penampilan Ciro dengan Feby Haryadi atau Fred Butuan di kanan bisa lebih maksimal lagi jika disupport dari back kiri dan back kanannya Sato atau Rahmat Irianto, karena masih terlihat berapa kali sering telat untuk membantu atau mensupport Persib Bandung saat melakukan penyerangan. Jadi selamat untuk Bali United yang berhasil mendapatkan 3 poin, dan untuk Persib Bandung semangat, semoga di pertandingan berikutnya
bisa meraih hasil yang positif ya di bawah dari pelatih barunya Coach Milla. Lalu next kita bahas ke Persebaya dengan PSIS Semarang. Sesuai dari preview yang kemarin saya bahas bahwa skema permainan yang menjadi fokus utama saya di strateginya Coach Aji dan juga strateginya Coach Sergio Alexander. Sudah berapa kali saya katakan bahwa skema permainan PSIS Semarang di bawah dari strateginya Coach Sergio ini nggak terlihat sama sekali. Baik kemarin pertandingan kemarin dan juga sekarang terlihat jelas berapa peluang yang tercipta dari PSIS Semarang itu sangat minim. Dan masih terus mengandalkan permainan individu dari pemain-pemain sayapnya, Taise atau Octavianus, tanpa ada skema penyerangan yang terlihat hidup. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya, skema permainannya di bawah dari Coach Aji ini sudah matang. 15 shoot yang on target, 4 shoot yang off target. Ini membuktikan bahwa memang skema permainan dari Persebaya Surabaya ini sudah berjalan cukup bagus. Tapi ya kembali lagi yang saya sudah katakan di preview, bahwa memang para pemain Persebaya Surabaya di pertandingan kali ini itu nggak berhasil mencetak gol sampai harus di extra time ya mencetak golnya melalui Marcelino Ferdinand. Memang penampilan dari kiper PSIS Semarang Redondo memang cukup luar biasa, dan juga berapa kali peluang yang tercipta dari Novian Dhani itu masih kena tiang gawang. Bahkan Novian Dhani di 20 menit awal aja sudah menciptakan 3 peluang yang on target. Jadi cukup luar biasa sebenarnya penampilan dari Persebaya Surabaya. Dan di babak kedua Supriyadi bermain ya memang nggak ada masalah untuk skema permainan dari Persebaya Surabaya. Jadi mau mengganti pemain-pemain siapapun di posisi tersebut ya skema permainan Persebaya Surabaya ini sudah berjalan. Di babak kedua juga banyak sekali peluang yang tercipta. Alhasil ya Marcelino bisa mencetak gol di menit akhir melalui tendangan yang cukup bagus ya first touch-nya ya. Tapi ya kembali lagi ya kesimpulan yang saya bisa dapatkan bahwa memang Persebaya Surabaya secara skema permainan di bawah dari Coach Aji ini sudah matang, sudah bagus. Tinggal dipoles aja finishing dari para pemain Persebaya Surabaya agar bisa memanfaatkan peluang gol yang tercipta cukup banyak bisa menjadikan gol. Itu aja sebenarnya kritikan yang saya bisa berikan untuk Persebaya. Dan untuk PSIS Semarang sama sekali nggak ada nilai positif yang saya bisa ambil dari Coach Sergio Alexander di pertandingan kali ini. Bukan masalah pemain-pemain dari PSIS Semarang yang jelek, tapi skema permainan dari pelatihnya ini Sergio Alexander ini apa? Pemain-pemain ini harus berkontribusi seperti apa untuk menciptakan peluang? Ini nggak terlihat sama sekali. Bahkan di 6 pertandingan benar-benar nggak ada nilai positif yang diberikan dari Coach Sergio terhadap skema permainan dari PSIS Semarang. Di luar dari hasil kekalahan menghadapi Persebaya Surabaya maupun hasil kemenangan di pertandingan-pertandingan kemarin lawan Barito. Tapi skema permainan dari PSIS Semarang ya memang tidak ada skema yang cukup bagus. Masih tetap sama mengandalkan skill individu dan mengandalkan bola-bola mati. Ya, jadi inilah yang menurut saya kritikan yang saya terus ingin berikan kepada Coach Sergio Alexander. Bagaimana menurut saya ini manajemen harus jeli melihat bahwa memang pelatih ini Sergio Alexander belum memberikan nilai positif untuk PSIS Semarang sejauh ini, di mana pemain dari PSIS Semarang ini diisi oleh pemain-pemain yang begitu bagus menurut saya. Di luar dari Fortes belum main ya. Ini ya, jadi kritikan saya untuk atau kesimpulan lah yang saya bisa ambil di saat saya menonton pertandingan Persebaya Surabaya dengan PSIS Semarang. Jadi selamat untuk Persebaya Surabaya mendapatkan 3 poin, dan untuk PSIS Semarang ya tetap sama, semoga di pertandingan berikutnya ya Sergio Alexander bisa memberikan permainan yang cukup bagus, yang jelas skema permainan karakteristiknya PSIS Semarang ini akan seperti apa dibentuknya oleh pelatih Sergio Alexander. Ya, jadi itu aja. Lalu next kita ke Persik Kediri yang kalah 0-2 dari PSS Sleman. Jadi yang saya fokuskan di preview kemarin bahwa skema permainan itu jauh lebih matang dimiliki oleh PSS Sleman. Tapi Persik Kediri memiliki killer man yang lebih tajam di lini sayapnya dibandingkan dari pemain sayap PSS Sleman. Ini isi preview saya yang kemarin saya buat. Dan di pertandingan tadi memang terlihat ketika para pemain Persik Kediri mendapatkan bola itu kebanyakan melalui sektor sayap. Abioso, Yohanes Pahabol yang juga memiliki peluang untuk mencetak gol
itu hampir semuanya melalui sektor lini sayap. Arsyad bahkan tidak ada peluang yang cukup berbahaya ya sebagai target man-nya dari Persik Kediri. Dan Renan Silva memang ada satu peluang ya melakukan shoot, tapi bolanya masih ke arah ke arah kiper dari PSS Sleman, jadi mudah diantisipasi. Nah, tapi yang saya ingin fokuskan untuk Renan Silva sebenarnya di pertandingan kali ini nggak bagus dan juga nggak jelek. Jadi saya melihat Renan Silva ini di pertandingan lawan PSS Sleman sebenarnya ada kenaikan perform, walaupun memang belum terlihat signifikan banget ya. Tapi setidaknya ya aliran bola ini berapa kali bisa hidup ketika Renan Silva bisa cepat memberikan passing. Nah, hal-hal seperti ini semoga Renan Silva bisa memberikan perkembangan terus ya untuk membuat permainan Persik Kediri hidup. Karena saya melihat di 20 menit awal itu Persik Kediri ya terutama di Renan Silvanya itu berapa kali aktif untuk menjemput bola, memberikan aliran bola. Jadi saya melihat ada perkembangan yang cukup bagus dari Renan Silva walaupun memang belum terlalu signifikan banget pengaruhnya. Tapi hal sekecil ini harus kita beri apresiasi juga ya. Nah, lalu untuk PSS Sleman berapa kali ketika membangun serangan selalu kandas. Dari Yusuf Maulana dari kanan ya ketika Valente atau Todd Ferre yang bermain di kiri menghadapi Rivaldi. Dan Todd Ferre saya melihat di sebelah kiri justru nggak hidup. Dan di babak kedua memang dipindah ke sayap kanan lebih terlihat hidup. Jadi memang naluri posisinya Todd Ferre ini saya lihat lebih bagus di sebelah kanan dibandingkan di sebelah kiri. Nah, lalu memang saya melihat bahwa berapa kali para pemain Persik Kediri ini seperti terpancing emosinya ya. Jadi hal-hal kecil sebenarnya yang terjadi di lapangan tapi langsung menimbulkan kemarahan besar beberapa dari para pemain Persik Kediri. Nah, saya melihat dari sisi psikologi bahwa pemain Persik Kediri ini jujur saya melihat di bawah tekanan yang cukup mendalam. Ya kita lihat dari 5 pertandingan sebelumnya nggak pernah meraih kemenangan. Jadi di pertandingan kali ini ya sangat antusias sekali para pemain Persik Kediri bisa menciptakan kemenangan. Tapi sejauh ini saya melihat para pemain dari Persik Kediri terlalu terlihat ada tekanan. Jadi ketika mendapatkan bola beberapa pemain aja ya di Persik Kediri ini seperti terlihat kerasa gusu ingin cepat menciptakan gol. Nah ini yang saya minta kepada supporter dari Persik Kediri untuk melihat tim yang saat ini memang lagi terpuruk ya. Supporter Persik Kediri ini harus memberikan energi yang besar, dukungan yang lebih lagi kepada para pemain dari Persik Kediri. Karena terlihat psikologinya ini seperti sudah kena di bawah tekanan yang cukup dalam. Jadi ya pemain ke-12 di Persik Kediri ya tentunya supporter harus bisa memberikan support. Memang adanya kekecewaan pasti ada ya. Tapi kalau mau dilihat dari sektor psikologinya, pandangan psikologi, ya para pemain Persik Kediri ini butuh support, butuh teriakan-teriakan dari para pemain, dari supporter Persik Kediri yang positif, bukan yang negatif, bukan mencaci maki. Karena memang terlihat berapa kali emosional yang tercipta dari Yusuf, ada lagi dari Yohanes Pahabol, Arthur Felix. Itu terlihat bahwa memang pemain-pemain Persik Kediri ini ada banyak sekali tekanan melihat sekarang berada di dasar klasemen. Apalagi itu sudah tertinggal 1-0, gol yang diciptakan oleh Mila. Itu gol yang cukup bagus ya, tendangan dari luar kotak penalti ke pojok gawang kirinya kiper dari Satria Tama ya. Satria Tama ya, kiper dari Persik Kediri. Kartika Aji. Itu gol yang cukup bagus memang. Jadi inilah yang saya lihat bahwa ketika masuk di babak kedua, Persik Kediri ini menggantikan Abioso. Nah ini cukup menarik untuk saya Abioso ini diganti karena sebenarnya penyerangan dari Persik Kediri ini hidup karena Abioso dan juga Pahabol yang beberapa kali bisa berhasil masuk melakukan overlap. Tapi justru Abioso diganti. Renan Silva ditaruh sebelah kanan, Yohanes Pahabol ditaruh tengah. Lalu Randy Yuliansah yang bermain menggantikan Arsyad, bukan M. Ridwan. Sedangkan kita tahu bahwa Randy dan juga Arsyad ini kan masih minim ya jam terbangnya bersama Persik Kediri. Berbeda dengan M. Ridwan yang sudah musim lalu aja sering bermain untuk Persik Kediri. Kenapa nggak M. Ridwan yang dimainkan? Ya ini yang menjadi timbul tanda tanya untuk saya. Ketika Yohanes Pahabol bermain di tengah, Renan Silva di kanan,
ya. Dan saya nggak tahu yang ditaruh di sebelah kiri ini sebenarnya siapa ya, karena Bayu Otto ini kan menggantikan Abioso, sedangkan Bayu Otto ini lebih bagusnya bermain di tengah. Apakah memang Bayu Otto digeser ke kiri ya? Saya nggak tahu ya, karena secara permainan saya melihat sektor kiri dari Persik Kediri memang kosong, paling Randy yang sering mengisi atau Bayu Otto memang. Jadi permainan dari Persik Kediri di babak kedua cenderung lebih pasif bermainnya, bola possession tapi nggak ada arah tujuannya ini bola mau kemana. Itu terlihat jelas di babak kedua ketika dari menit 46 sampai menit akhir bahkan itu Persik Kediri bisa menghandle bola, bisa mengontrol pertandingan, bola possessionnya didapat gitu ya, bisa melakukan passing-passing pendek, tapi tanpa ada tujuan arah bolanya ini mau dibawa kemana. Karena berapa kali ketika melakukan bola possession, ya di situ-situ aja, bolanya ini nggak pernah masuk ke area pertahanannya PSS Sleman. Jadi nggak ada peluang yang tercipta dari bola possession tersebut. Nah ini yang saya lihat karena faktor pemain-pemain yang dimasukkan dan yang dikeluarkan ini nggak sesuai. M. Ridwan baru bermain aja di menit 90 kurang ya, di menit 88 kalau nggak salah. Ya mau tinggal main 3 menit ya untuk apa gitu kan. Lalu Samsul dimainkan di sebelah kiri, M. Rivaldi jadikan back tengah, Yusuf dimainkan sebelah kanan. Yusuf ini nggak terlihat lagi ketika bermain di sayap kanan, di back kanan. Berapa kali nggak berhasil melakukan overlap karena memang naluri dari Yusuf ini lebih bagus di sebelah kiri, karena Yusuf ini kan pemain yang lebih condong memakai kaki kanan ya, jadi memang terlihat lebih bagus bermain di sektor kiri, lebih sering berhasil melakukan overlap. Jadi inilah pergantian-pergantian pemain yang kembali lagi menjadi fokus utama saya, dan PSS Sleman akhirnya bisa menciptakan gol tambahan melalui Kim Jeffrey Kurniawan melalui tendangan dari luar kotak penalti lagi. Jadi 2 gol yang tercipta ini semuanya melalui luar kotak penalti semua ya, dari Mila dan juga Kim Jeffrey. Tapi skema permainan dari PSS Sleman itu memang sudah terlihat cukup bagus. Walaupun memang kembali lagi yang saya katakan, pemain-pemain PSS Sleman ini kurang killer man aja, kurang sosok yang pembunuh untuk mencetak peluang gol di depan gawang. Itu sangat terlihat di pertandingan kali ini. Makanya gol yang tercipta 2-nya ini langsung diberikan dari pemain yang di luar kotak penalti mencetak golnya. Tapi ada satu peluang dari Boa Salosa ya, yang hampir mencetak gol dari umpan Todd Verre. Itu cukup bagus skema permainannya, tapi memang masih terkena Kartika Aji ya. Jadi inilah yang saya bisa ambil kesimpulannya bahwa secara skema permainan dari Persik Kediri di Renan Silvanya saya melihat ada kenaikan perform, walaupun memang belum terlalu berdampak banget, tapi minimal ada kenaikan perform dari Renan Silva yang terlihat lebih aktif dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan saya harapkan ini bisa menjadi awal kehidupan kembali lagi untuk Persik Kediri di sektor tengahnya di Renan Silvanya. Ya, lalu pergantian-pergantian pemain di babak kedua yang menurut saya nggak terlalu bisa diterima oleh saya, pergantian-pergantian pemainnya. Dan kenapa M. Ridwan justru dimainkan di menit 88 ya, kalau dilihat seperti ini kan pergantian yang hanya formalitas ya, menit 88 ya, jadi bisa dikasih jam waktu atau jam terbang lebih lagi untuk M. Ridwan yang boleh dibilang lebih banyak jam terbangnya untuk bermain bersama Persik Kediri dibandingkan dari Randy ataupun Arsyad yang bermain di babak pertama ya. Lalu untuk PSS Sleman secara skema permainan memang sudah cukup bagus, sudah terlihat bagus ya, berapa kali bisa membangun serangan melalui Zevalente, lalu banyak sekali memang passing-passing yang miss ya ketika PSS Sleman ingin melakukan counter attack. Tapi yang saya lihat memang masih terlihat minim untuk para pemain PSS Sleman lebih memanfaatkan peluang, menciptakan peluang gol. Itu aja sebenarnya. Dari skema permainan yang sudah bagus, tinggal menciptakan banyak peluang aja untuk menciptakan gol. Itu aja sebenarnya yang saya bisa ambil di pertandingan Persik Kediri dengan PSS Sleman. Jadi untuk PSS Sleman selamat mendapatkan 3 poin, dan untuk Persik Kediri ini sudah pertandingan ke-6 tanpa bisa menciptakan kemenangan, hanya mengalami hasil imbang sekali, sisanya kalah. Nanti kita tinggal tunggu momen
apa yang akan dilakukan reaksi dari supporter Persik Kediri. Saya ingin lihat kalian semua komen di bawah apa yang menjadi isi hati kalian melihat kekalahan ini. Saya akan tampung dan saya mungkin tinggal nunggu momennya. Saya akan buat opini lagi untuk manajemen Persik Kediri langsung. Ya, jadi saya sudah nggak main-main. Saya langsung ingin ke manajemen Persik Kediri untuk melihat atau membentuk semangat lagi para pemain Persik Kediri ini yang terlihat memang sudah jauh dari tekanan sekali. Banyak sekali tekanan yang tercipta, entah dari hasil yang dicapai dan juga banyaknya supporter ya tentunya dengan kekecewaan, ada yang mencaci maki juga ya, pastinya itu hal yang sangat wajar karena ya melihat performnya Persik Kediri sejauh ini tidak memuaskan sama sekali. Ya, jadi saya langsung ingin membuat nanti video untuk manajemen Persik Kediri jika memang tidak ada peningkatan perform sama sekali di Persik Kedirinya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian semua. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.